Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ba'du alhamdulillah, amma ba'd. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan umat manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan wa ilman, adalah seseorang yang oleh Allah diberikan harta dan diberikan ilmu. Dengan harta dan ilmunya itu ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi kepada orang lain, memberi kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wala malan, adalah seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu namun tidak diberikan harta. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, seandainya aku memiliki harta seperti orang yang pertama tadi, maka aku pun akan berinfak. Aku akan mensedekahkan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kedua-duanya orang ini adalah di dalam pahala sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta namun tidak diberikan ilmu. Lalu orang ini menyia-nyiakannya. Hartanya ia keluarkan tidak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya ia keluarkan untuk berfoya-foya, untuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Maka orang yang keempat ini pun mengatakan, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, kelompok yang ketiga tadi, maka aku pun akan melakukan hal yang sama. Hartanya dikeluarkan di dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, kedua orang ini dalam perkara dosa sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, apa yang membedakan dan yang menyamakan di antara kedua atau keempat kelompok ini? Dua kelompok pertama, mereka berniat untuk kebaikan, dan dua kelompok terakhir, mereka berniat untuk melakukan keburukan. Yang menjadikan sama di antara keduanya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat. Di dalam satu riwayat disebutkan, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa catatan-catatan amal manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lemparkan amalan si fulan. Sontak para malaikat pun kaget, ya Rabb kami, orang ini selalu melakukan kebaikan dan kami selalu menjaga kebaikan untuknya. Namun apa yang Allah sampaikan, dia meniatkannya bukan untuk. Lalu Allah mengatakan, catat si fulan kebaikan baginya, catat si fulan kebaikan baginya. Para malaikat pun mengatakan, ya Rabb kami, dia tidak punya kebaikan apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, namun dia telah meniatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah pentingnya niat. Niat dari setiap apa yang kita lakukan, niat dari setiap apa kebaikan yang kita lakukan,
niatkanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan bahwasanya kita tidak diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, hanya mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, mudah-mudahan nasihat singkat ini akan memberikan motivasi kepada kita semua betapa pentingnya niat, betapa dahsyatnya niat, terutama niat kebaikan. Niatkanlah semua kebaikan yang ada di dalam diri kita, dan semoga dengan niat yang kita tanamkan dalam diri kita bisa terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.